Tahukah Anda bahwa di balik garis tangan berbentuk bulan sabit tersembunyi sebuah rahasia besar yang diyakini memiliki hubungan erat dengan sosok misterius dalam dunia spiritual Islam, yakni Nabi Khidir, sosok yang dalam dunia tasawuf dianggap sebagai penuntun batin para pencari Tuhan. Dalam video ini, kita akan menyelami makna mendalam dari garis ini yang diyakini menyimpan kekuatan batin, petunjuk gaib, hingga perlindungan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kodam Sejati, tempat di mana kita membahas berbagai fenomena spiritual, tanda-tanda metafisik, serta petunjuk-petunjuk tersembunyi dari alam semesta menurut sudut pandang Islam dan tasawuf. Jika video ini memberi manfaat dan membuka cakrawala batin Anda, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar yang membangun, dan tentunya subscribe channel Kodam Sejati agar tidak tertinggal konten-konten penuh hikmah lainnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, yakinlah bahwa tidak ada kejadian di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Setiap tanda, termasuk garis tangan, adalah pesan dari Allah untuk kita pahami dan renungkan. Jika Anda dipertemukan dengan video ini, boleh jadi ini adalah bagian dari petunjuknya. Misteri garis tangan bulan sabit dan kaitannya dengan Nabi Khidir. Dalam tradisi spiritual Islam, terutama dalam ranah tasawuf, Nabi Khidir digambarkan sebagai pembimbing ruhani. Beliau hadir bukan hanya sebagai manusia biasa, melainkan sebagai perwakilan nur ilahi di tengah kegelapan dunia. Maka tak heran jika garis tangan berbentuk bulan sabit kerap dikaitkan dengan beliau. Bentuk bulan sabit yang melengkung seperti pelukan cahaya di kegelapan dianggap sebagai simbol hadirnya petunjuk dalam kekalutan hidup. Dalam ajaran Sufi, bentuk dan pola pada telapak tangan bukanlah hiasan tanpa makna. Setiap lekukannya diyakini mengandung isyarat takdir, jalan hidup, hingga kualitas batin seseorang. Garis bulan sabit, khususnya, dipercaya sebagai salah satu simbol paling kuat yang menunjukkan adanya potensi spiritual tinggi, kemampuan kasyaf, serta kepekaan terhadap dimensi gaib. Simbol cahaya dalam tradisi Sufi. Sahabatku, dalam dunia Sufisme, tidak ada yang lebih agung dari cahaya nur yang menerangi hati dan menyibak tirai kegelapan. Cahaya dalam pandangan para Sufi bukan sekadar sinar yang menerangi ruang, melainkan manifestasi dari kehadiran ilahi yang membimbing jiwa-jiwa yang mencari. Cahaya adalah bahasa Tuhan yang hanya bisa dibaca oleh hati yang jernih, oleh ruh yang telah lepas dari kabut ego. Ketika para sufi berbicara tentang cahaya, mereka tidak sedang membahas fenomena fisika, tetapi membicarakan kehadiran spiritual yang sangat halus, yang mampu menuntun manusia menuju ma'rifah, yaitu pengenalan hakiki kepada Sang Pencipta. Dan disinilah garis tangan berbentuk bulan sabit menemukan maknanya. Bentuk bulan sabit yang melekat pada telapak tangan kerap dimaknai sebagai simbol kehadiran cahaya batin. Ia melengkung lembut seperti lengkungan bulan di langit malam. Menerangi tanpa menyilaukan, membimbing tanpa memaksa. Dalam tafsir sufistik, bulan adalah lambang penerima cahaya matahari, sebagaimana hati manusia yang bersih akan memantulkan cahaya Tuhan. Garis bulan sabit pada tangan, menurut para pencari Tuhan, adalah isyarat akan kehadiran nur ilahi dalam diri seseorang, sebuah tanda bahwa hati pemiliknya memiliki potensi besar untuk menjadi tempat bersemayamnya cahaya ilham dan petunjuk. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam salah satu karyanya, cahaya Tuhan hanya menyinari hati
yang telah dibersihkan dari kegelapan hawa nafsu. Maka tanda ini dianggap bukan kebetulan, melainkan karunia. Nabi Khidir dalam kisah sufistik sering disebut sebagai perwujudan dari cahaya petunjuk yang tak kasat mata. Sosok misterius ini hadir bukan dalam bentuk pengajaran logika, melainkan dalam bentuk hikmah yang langsung menyentuh kalbu. Ketika Musa, seorang nabi sekalipun, tidak mampu memahami tindakannya, Khidir justru mengajarkan bahwa di balik realitas yang tampak, ada kebenaran yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang telah tercerahkan. Cahaya dalam tradisi sufi juga disebut sebagai sir atau rahasia. Ia tidak berbicara dengan kata-kata tapi lewat rasa. Ia tidak menyala di mata tapi berkilau di dalam dada. Pemilik garis tangan bulan sabit diyakini lebih mudah merasakan kehadiran cahaya ini bukan karena kelebihannya secara lahiriah, tapi karena kesiapan batinnya untuk menerima dan memahami pesan yang datang dari langit. Banyak tokoh sufi seperti Jalaluddin Rumi, Syekh Abdul Qadir Jailani, hingga Ibnu Arabi mengajarkan bahwa seluruh ciptaan adalah cermin dari cahaya Tuhan. Mereka berkata bahwa dunia ini gelap, dan yang meneranginya hanyalah cahaya Allah. Maka mereka yang membawa nur di dalam dirinya akan menjadi lentera bagi sekitarnya. Mereka menyinari tanpa menghakimi, membimbing tanpa menuntut, mencintai tanpa berharap balasan. Itulah sebabnya pemilik garis tangan bulan sabit sering dianggap memiliki tugas khusus menjadi penjaga cahaya. Ia mungkin tak menyadarinya, tapi aura dan ketenangannya memberi petunjuk bagi orang-orang di sekelilingnya. Kata-katanya mungkin biasa, namun pesannya menembus hati. Diamnya pun bisa menjadi peringatan, dan kehadirannya menjadi penyejuk dalam kerumunan yang gaduh. Cahaya dalam sufisme adalah tujuan dan sekaligus jalan. Ia bukan sekadar simbol, tapi energi hidup yang membawa seseorang dari alam bayang-bayang menuju hakikat sejati. Maka bagi sahabatku yang menyadari kehadiran bulan sabit di telapak tangannya, boleh jadi itu adalah panggilan. Sebuah undangan dari langit agar engkau memulai perjalanan sunyi. Perjalanan mencari cahaya. 11 keistimewaan pemilik garis tangan bulan sabit. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam setiap telapak tangan terdapat lekukan-lekukan yang tidak pernah sama antara satu manusia dengan yang lainnya. Di antara pola-pola itu, ada satu bentuk yang oleh sebagian orang dianggap memiliki makna spiritual yang dalam, yaitu garis tangan berbentuk bulan sabit. Garis ini bukan sembarang bentuk. Ia melengkung indah seperti sabit yang menggantung di langit malam, seolah menjadi tanda dari langit bagi manusia pilihan yang memiliki hubungan khusus dengan dimensi ruhani. Maka dalam bagian ini, mari kita bahas satu persatu 11 keistimewaan utama yang sering dikaitkan dengan pemilik garis tangan bulan sabit dari sudut pandang spiritualitas Islam dan hikmah tasawuf. Koneksi ruhani yang mendalam. Keistimewaan pertama yang banyak disepakati adalah adanya koneksi spiritual yang kuat dalam diri pemilik garis ini. Mereka dipercaya lebih mudah terhubung dengan dimensi batiniah, memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang tidak tampak oleh mata biasa, dan mampu merasakan getaran ilahi dalam setiap kejadian. Orang dengan tanda ini seringkali mengalami momen-momen perenungan yang dalam, seperti merasa dipanggil oleh sesuatu yang lebih tinggi, atau tiba-tiba tersentuh oleh firasat tanpa sebab yang jelas. Dalam ajaran tasawuf, ini bisa disebut sebagai bentuk ilham, atau cahaya hidayah yang menembus hati manusia. Keluar 2. Peka terhadap energi di sekeliling.
Salah satu ciri menonjol dari pemilik garis bulan sabit adalah kepekaan terhadap energi lingkungan. Mereka mudah merasa nyaman atau tidak nyaman terhadap tempat atau suasana tertentu. Bahkan sebelum sesuatu terjadi, mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres secara batin. Kepekaan ini bukan bentuk kelemahan, melainkan anugerah. Karena melalui energi yang mereka rasakan, mereka mampu menjaga diri dari bahaya dan mengarahkan langkah mereka ke tempat yang lebih membawa ketenangan. 3. Keseimbangan emosi dalam hidup. Keistimewaan ketiga adalah kemampuan menjaga stabilitas emosi. Orang yang memiliki garis bulan sabit cenderung tidak mudah terpancing amarah, tidak cepat bereaksi secara negatif, dan mampu menenangkan diri dalam situasi genting. Mereka memiliki ketenangan yang tidak dibuat-buat. Bagi mereka, hidup adalah gelombang yang harus diikuti dengan penuh kesadaran, bukan dilawan dengan emosi yang meledak-ledak. Dalam Islam, keseimbangan seperti ini menunjukkan kedewasaan ruhani, yang disebut sebagai tanda hati yang telah menjalani penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs 4. Perlindungan batin dari bahaya gaib, garis bulan sabit juga sering dianggap sebagai bentuk perlindungan metafisik. Orang yang memilikinya diyakini memiliki semacam benteng spiritual yang menjaga dari gangguan makhluk halus, sihir, dan energi negatif lainnya. Bukan karena mereka kebal secara fisik, tetapi karena pancaran energi batinnya lebih kuat dan lebih bersih. Dalam keyakinan sufistik, ketika hati seseorang telah dibersihkan, maka cahaya dari Allah akan menjadi penjaga bagi dirinya. Ia akan terlihat oleh yang gaib, tetapi tak mudah diganggu, karena dirinya diliputi nur ilahi 5. Kemampuan mengakses dunia mistik. Banyak yang percaya bahwa pemilik garis ini memiliki potensi untuk mengalami pengalaman mistik, baik melalui mimpi yang penuh makna, firasat, atau bahkan penglihatan batin. Bagi mereka, dunia tidak berhenti pada apa yang kasat mata. Mereka memiliki gerbang ruhani yang terbuka menuju alam yang lebih dalam. Dalam tradisi para sufi, ini sering dikaitkan dengan kasyaf, yaitu kemampuan untuk menyingkap sesuatu yang tersembunyi, bukan melalui logika, tetapi lewat rasa yang halus. Pengalaman semacam ini bukan bentuk kesombongan, melainkan undangan untuk semakin rendah hati di hadapan Sang Pencipta. 6. Intuisi yang tajam dan akurat. Intuisi atau firasat merupakan salah satu anugerah luar biasa dari Allah. Dan pemilik garis bulan sabit dikenal memiliki intuisi yang sangat tajam. Mereka bisa merasakan arah peristiwa bahkan sebelum hal itu terjadi. Entah mengapa mereka merasa harus menunda perjalanan atau merasa tidak nyaman bertemu seseorang, dan pada akhirnya, waktu membuktikan bahwa firasat mereka benar. Dalam Al-Quran ada istilah firasatul mukmin, yaitu pandangan batin orang-orang beriman yang tidak bisa dibohongi oleh dunia luar 7. Kemampuan membaca karakter dan situasi. Keistimewaan berikutnya adalah kemampuan untuk membaca situasi secara cepat dan mendalam. Mereka bisa memahami perasaan orang lain hanya dari bahasa tubuh atau nada suara. Tak jarang mereka juga mampu merasakan niat tersembunyi di balik sikap seseorang. Ini bukan karena mereka curiga, tapi karena batinnya terbiasa untuk peka terhadap pesan nonverbal. Kepekaan ini menjadi kekuatan mereka dalam berinteraksi, karena mereka bisa menempatkan diri secara bijaksana tanpa perlu banyak berkata-kata. 8. Ketahanan mental yang kuat. Setiap manusia pasti diuji dengan kesulitan hidup. Namun, pemilik garis bulan sabit dikenal sebagai pribadi yang tangguh. Meski jatuh,
mereka cepat bangkit. Meski dihantam badai hidup, mereka tetap tegar. Ini semua bukan karena mereka tidak merasakan sakit, tetapi karena hati mereka memiliki daya tahan ruhani yang tinggi. Mereka percaya bahwa di balik setiap ujian ada hikmah. Keyakinan ini menjadi penopang batin yang tidak mudah goyah oleh deraan hidup. Keberanian dalam menempuh jalan spiritual. Keistimewaan lainnya adalah keberanian dalam mengambil keputusan besar, terutama yang berkaitan dengan perjalanan spiritual. Banyak di antara mereka yang berani meninggalkan zona nyaman demi mencari kebenaran atau berani memulai hidup baru karena panggilan batin. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berani secara fisik, tetapi juga berani menembus batas-batas duniawi demi memenuhi panggilan dari dalam diri. Sebagaimana para sufi dahulu yang meninggalkan dunia untuk mencari makna, pemilik garis ini seringkali berjalan dalam sunyi untuk mendekatkan diri kepada Allah. 10. Mempengaruhi lingkungan dengan aura positif. Satu hal yang sangat menonjol dari mereka adalah aura positif yang mereka pancarkan. Kehadiran mereka sering membawa ketenangan. Orang-orang merasa nyaman berada di dekat mereka, dan banyak pula yang datang untuk curhat atau meminta nasihat meskipun mereka tak pernah merasa lebih pandai. Ini adalah pengaruh alami dari energi yang bersih dan hati yang jujur. Aura seperti ini adalah cerminan dari ruhani yang terlatih dan hati yang tulus dalam beramal. 11. Perlindungan dari energi negatif, terakhir dan tak kalah penting adalah kemampuan alami untuk menolak energi buruk. Pemilik garis bulan sabit dipercaya memiliki semacam medan spiritual yang kuat. Ketika energi negatif datang, baik itu dalam bentuk sihir, iri hati orang lain, atau aura buruk dari lingkungan, mereka cenderung lebih tahan dan tidak mudah terpengaruh. Ini bukan karena kekuatan dari luar, melainkan dari dalam, yakni ketulusan hati, kekuatan doa, dan zikir yang konsisten. Dalam banyak ajaran Islam, hati yang terisi dengan cahaya akan menjadi pelindung terbaik dari gangguan dunia dan makhluk halus. Sahabatku, itulah 11 keistimewaan yang diyakini melekat pada orang-orang yang memiliki garis tangan berbentuk bulan sabit. Tentu saja, semua ini bukan untuk disombongkan, bukan pula untuk menjadi alat ramalan, namun lebih sebagai bahan renungan bahwa mungkin Allah telah meletakkan tanda-tanda kecil di tubuh kita untuk menyadarkan kita akan potensi besar yang tersembunyi dalam diri. Jika engkau memiliki garis ini, bukan berarti engkau lebih tinggi dari yang lain, tapi mungkin itu adalah panggilan agar engkau lebih dalam menyelami hatimu, memperbanyak zikir, membersihkan jiwa, dan menempuh jalan spiritual dengan lebih tulus. Karena pada akhirnya, semua tanda hanyalah penunjuk jalan. Yang paling utama adalah langkah kita menuju Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik untuk memaknainya dengan rendah hati dan penuh kesadaran. Makna garis tangan dalam Islam dan Sufisme. Dalam Al-Quran dan hadis banyak disebut bahwa alam semesta dipenuhi dengan ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk di dalamnya tubuh manusia. Maka tidak mengherankan jika para sufi menjadikan tubuh, terutama tangan, sebagai sarana tafakur. Bagi mereka, memahami garis tangan bukanlah bentuk ramalan, melainkan upaya untuk mengenali potensi batin dan memahami pesan ilahi yang tersembunyi dalam diri kita. Sahabatku, garis tangan bulan sabit bukan sekadar keunikan lahiriah. Ia adalah simbol yang menyimpan makna rohani mendalam. Jika engkau memilikinya, itu bisa menjadi panggilan dari alam
untuk menempuh jalan batin lebih dalam. Mari kita tidak hanya melihat tanda-tanda ini dengan penasaran semata, tapi menjadikannya cermin untuk merenungi perjalanan hidup dan meningkatkan kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Jika video ini membawa manfaat, silakan dibagikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariyah dan wasilah untuk mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.